juga Google Classroom ya, atau apapun yang dipakai oleh Bapak Ibu dosen kita, itu yang dipakai dalam pembelajaran. Nah Bu, saya pengen tahu Bu, jumlah siswa yang daftar ke sini apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, memang ada penurunan lah, karena tergantung juga karena situasi keuangan masyarakat kita. Kan banyak orang tua yang terganggu pekerjaannya, sehingga harus susah payah untuk kebutuhan makan saja sudah terganggu. Jadi sehingga untuk pendidikan mungkin juga bertambah terganggu. Jadi penerimaan kita, mahasiswa kita yang kita targetkan tadinya 1.500, saat ini masih sekitar 1.000 orang yang mendaftar. Kalau peminat tahun ini mahasiswa baru di Unimed itu turun sedikit. Turun sedikit itu diakibatkan oleh pandemi ya. Jadi pendaftaran kan dilakukan di bulan 3, bulan 4, bulan 7 yang pada saat itu masih tinggi-tingginya COVID, sehingga pendaftar 3 jalur itu menurun, dan ini bukan hanya di Unimed, di semua PTN mengalami penurunan karena mungkin mereka khawatir untuk ke kota, terutama yang seleksi tulis ya, SBMPTN dan seleksi mandiri. Kalau kotanya tetap kita ada lebih kurang 7.000 mahasiswa, dari tahun ke tahun tidak berkurang. Paling peminatnya aja yang mengikuti tes. Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu yang mendaftar untuk masuk ke perguruan tinggi cukup besar. Tetapi yang mendaftar itu hanya sekitar 25% yang mendaftar ulang. Nah, itulah yang mendaftar ulang, itulah yang kami anggap yang akan belajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini mungkin banyak faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Sudah jelas ya, karena mereka mungkin banyak bergantung kepada orang tua dari sisi uang kuliah ya, dan orang tua tidak sanggup untuk membayar uang kuliah tersebut. Ya, padahal mereka ingin sekali ya untuk kuliah, tapi disebabkan oleh pandemi ini, maka mereka mungkin saja ya, tapi belum tahu, mungkin saja mengundurkan diri untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada juga pernah kami menerima pendapat dari mahasiswa, mereka tidak mau belajar secara daring, karena perguruan tinggi semua sekarang ini masih diharuskan untuk melakukan pembelajaran daring, karena mereka tidak merasa puas. Dari catatan keimigrasian, sejak pandemi COVID-19 secara otomatis kepengurusan paspor ke luar negeri baik sebagai pelancong maupun untuk keperluan pendidikan berhenti total. Artinya, pandemi COVID-19 menurunkan ambisi para calon mahasiswa untuk kuliah ke perguruan tinggi luar negeri. Perguruan tinggi adalah tempat untuk membentuk manusia memiliki kemampuan akademik, keahlian, dan profesionalisme. Tidak heran mereka yang antusias yang memiliki cita-cita tinggi terpaksa menggantungkan cita-cita akibat COVID-19. Meskipun masih berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara daring, namun tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk kuliah di perguruan tinggi di daerahnya masing-masing. Tapi tergantung dia sukanya mana. Kalau misalnya ada yang dia suka, dia pasti pilihnya tetap paling bagus di sana. Tapi kalau nggak suka, tetap nggak suka dia. Sebenarnya pilihan terakhir. Iya, soalnya nggak bisa keluar, pun ada kerjaan, ya terpaksa pilihan terakhir ya di sini loh, kuliah. Tapi itu kan tergantung mahasiswanya. Dimanapun, kayak istilahnya kan Bu, dimanapun ditempatkan. Kalau memang niat, ya alhasil ya bagus. Apakah boleh dibilang universitas daerah adalah pilihan terakhir? Ya, tampaknya memang demikian menurut penilaian sebagian mahasiswa. Pandemi COVID-19 turut membuat mereka tidak ada pilihan lain. Universitas di daerah adalah pilihannya. Tetapi apakah benar bahwa bobot sebuah universitas atau perguruan tinggi di daerah di bawah rata-rata? Ini adalah sebuah tantangan bagi universitas di daerah untuk menunjukkan bahwa kualifikasi universitas ditentukan oleh akreditasi. Dan universitas di daerah juga tidak mau kalah untuk bersaing dengan universitas di ibu kota lainnya. Jadi pada saat sekarang pendidikan kita itu tidak lagi membedakan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Yang penting adalah akreditasinya.
karena akreditasi itulah sebagai nilai bagi satu perguruan tinggi. Jadi kita sebagai perguruan tinggi swasta di daerah tidak takut untuk itu gitu, karena kita tadi 14 program studi S1 kita sudah rata-rata itu sudah strata akreditasinya B dan juga S2 kita. Tapi kalau memang bedanya hanya di fasilitas dan sarana prasarana, tapi kita di daerah kan kita bisa berbuat lebih lagi. Kalau soal itu tadi kita bilang lebih baik yang di luar Sumatera, kita juga bahkan dari universitas-universitas yang ada itu Universitas Simalungun sudah ikut di kegiatan magang kita ya, magang yang dengan BUMN bersertifikasi, USI satu-satunya dari Kota Pematang Siantar. Pada saat ini dengan diberlakukannya sistem akreditasi itu, masing-masing perguruan tinggi yang ada di daerah itu sangat bersaing, ingin mengejar akreditasi lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Jadi sistem akreditasi ini memacu masing-masing perguruan tinggi untuk dia bisa melakukan pelaksanaan proses belajar mengajarnya lebih berkualitas ya, agar dia lebih baik dari perguruan tinggi lainnya. Itu dapat kita lihat tidak saja dari sistem proses pembelajaran saja, tetapi juga bersaing dari merebut hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dari hibah pemerintah. Memang universitas tengah menjamur di daerah. Hampir setiap kabupaten kota di Sumatera Utara telah memiliki universitas ataupun perguruan tinggi. Diperkirakan ada ratusan universitas dan perguruan tinggi di luar kota Medan. Tetapi perjuangan untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi tugas mulia yang sangat dibutuhkan anak bangsa. Namun bukan lantas mengesampingkan mutu pendidikan pula. Inilah menjadi tantangan bagi perguruan tinggi di daerah. Bahkan bukan tidak sedikit kontribusi yang harus disiapkan untuk meraih pendidikan tinggi, selain persoalan biaya, pendidikan, dan biaya hidup di perantauan. Dengan menjamurnya pendidikan tinggi di daerah, sedikit banyaknya meringankan biaya pendidikan. Dan peluang ini membangkitkan semangat generasi muda untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Menjadi mahasiswa tak hanya sekedar memburu gengsi berkuliah di luar kota, ibu kota, bahkan di luar negeri. Semoga perguruan tinggi di negeri kita mampu bersaing dan menciptakan para generasi yang hebat. Saya Vanessa, sampai jumpa.